kita tidak pernah bisa seperti ayam-ayam peternak biasa ya. Kali panen satu kandang habis, langsung dapat duit banyak, habis satu kandang. Kalau kita capek, satu hari 2 ekor, ada pemesan 5 ekor, harus kirim ke luar kota. Tapi jangan salah, karena nilainya tinggi, kita lihat volumenya. Kalau sehari 10 ekor, 20 ekor, ya 1 juta, 2 juta. Untuk anakannya saja pasti kita dapat. Peternakan di Indonesia ini benar-benar masih sangat layak sebagai penghasilan dan masih luas pasarnya untuk kita kembangkan. Jadi untuk beternak apapun, kalau dijalani dengan keyakinan, saya yakin akan tetap menjanjikan sebagai untuk penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Kristanto. Kita sedang berada di farm peternakan saya di Anggia Farm. Anggia Farm adalah peternakan ayam khusus Brahma yang berlokasi di Cibinong, di BSD dan di Parung. Saat ini kita berada di kandang farm Anggia yang khusus Brahma yang di Cibinong. Pertama, kenapa ditanya harus memilih ayam Brahma? Pertama, jadi awal bisnis saya bukan di peternakan awalnya. Jadi saya digital marketing, saya movie maker, perusahaan saya banyak di bidang perfilman lah. Karena pandemi, kami jatuh, bioskop tidak tayang, saya harus berpikir, saya harus berbisnis seperti apa. Karena basic saya di internet marketing, saya cari sesuatu yang masih langka, masih blue ocean, yang masih pasarnya masih luas. Saya temukan ayam Brahma. Saya lihat ayamnya berbagai jenis, jenisnya banyak, terus mahal, dan peternak khususnya kayaknya di Indonesia masih jarang. Jadi saya awalnya coba itu. Pertama kali saya coba dengan 3 kandang. Saya belajar untuk memeliharanya, menetaskan telurnya, terus terutama belajar menjual. Nah, ternyata luar biasa, dugaan saya jauh sekali, bludak pembelinya. Saya kembangkan sampai hari ini kita total ada 26 kandang khusus Brahma. Ayam Brahma ini saya bilang ada berbagai jenis, mungkin lebih dari 15 yang sudah beredar di Indonesia. Dari jenis-jenis klasik kayak buff, blue, black, splash, itu jenis-jenis klasik, ada light Colombian. Nah, harga tertingginya di atas itu ada yang namanya buff lacet, silver lacet, ada gold lacet. Ada tertingginya lagi Pak Brahma, jadi dia berjambul kayak Poland tapi gede segede Brahma. Dia dari Turki. Kalau ayam Brahma sendiri kan dari Brahma Putra di India, jadi ayam ini ayam dari India. Kalau yang jambul ini dikembangkan di Turki, dia lebih seperti Poland tapi berjambul, harganya juga lebih mahal. Jadi kalau ayam Brahma sendiri itu kenapa saya memilih ayam Brahma? Pertama-tama saya bingung tuh, saya harus ngecek kalau peternakan ada mau petelur, mau pedaging, atau mau ayam hias, atau kenapa milih Brahmanya. Jadi saya dengar banyak dari peternak kalau pedaging sama petelur itu pakan terus naik kejar-kejaran. Sedangkan di ayam Brahma sendiri atau ayam hias khususnya harganya tinggi. Mau dikasih pakan jenis apapun masih mengejar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa Brahma? Saya lihat itu ada 3 fungsi di Brahma. Pertama, sebagai ayam hias. Ayamnya gede, gembrot, jinak sama orang, nggak takut sama orang. Badannya, bulunya lebat sampai kaki. Itu yang pertama, sebagai ayam hias. Yang kedua, bisa sebagai ayam pedaging karena betinanya bisa 4-6 kilo, jantannya bisa 5-7 kilo. Jadi memang dari negara asalnya ini memang diperuntukkan pedaging. Yang ketiga, multifungsi yang ketiga adalah petelur. Satu produksi, sekali produksi itu bisa 30 butir telurnya. Jadi sebagai ayam hias bisa, sebagai ayam pedaging bisa, juga sebagai ayam petelur bisa. Tapi kalau di Indonesia orang mengenalnya, membelinya memang sebagai ayam penghias. Jadi
pelanggan-pelanggan kita memang beberapa penjual ayam hias, kebanyakan dari situ. Jadi sebenarnya pada intinya ayam sama saja. Kalau masalah pakan, pertama tidak bisa ditentukan spesifik pakannya harus ini, karena setiap peternak punya pakan unggulan tersendiri. Peternak A sukanya pakan ini, B ini. Jadi kalau di kami usia 1 sampai 2 bulan kita kasih BR15 murni. Jadi kalau sudah 3 bulan ke atas kita campur sama jagung pecah 50% 50%. Untuk pembentukan tulangnya kita belikan beras merah. Terus untuk badannya kadang seminggu 2 kali sayuran. Jadi bayam kita pecah-pecah, kangkung itu seminggu 2 kali untuk hijau-hijaunya. Terus untuk proteinnya lebih tinggi supaya ayamnya gede, telurnya banyak, kita kasih kayak boleh seminggu sekali maggot atau ulet Hongkong atau jangkrik misalkan. Nah, tapi kembali kepada peternak, kemampuan peternak berbeda-beda. Terus sek pakannya seperti apa, pada dasarnya ayam sama. Pemberian pakannya kita sehari 3 kali. Khususnya kalau malam dikasih lampu biar cepat gemuk pakannya, tapi 3 kali sih. Sama seperti ayam yang lainnya, penyakit ayam itu kebanyakan di koresa. Koresa itu flu snot, kalau kita bilang kayak flu, ngorok, berak kapur. Nah, antisipasinya adalah sebenarnya pertama yang paling penting, sumber bakteri ayam ini cuma satu, dari nya. Jadi pertama kebersihan kandang yang paling utama. Terus yang kedua pemberian vaksin secara berkala di usia DOC. Jadi 3 hari ND, Tatelo, terus vaksin Gumboro itu harus diberikan di awal karena untuk antisipasi kuat. Tapi ayam Brahma ini karena bulunya lebih kuat, saya rasa dia lebih tahan daripada ayam yang lainnya. Di musim penghujan dia lebih kuat, bulunya lebih tebal, jadi lebih kuat lah dari ayam-ayam khususnya ayam pedaging ya. Ya, jadi kalau kandang untuk indukan itu kita 1 jantan 3 betina, bisa sampai 5 betina. Jadi kalau mau ternak ayam Brahma ini 1 jantan bisa 3 betinanya sampai 5. Kandangnya 2 meter kali 2 meter untuk 1 jantan 3 betina. Terus di bawahnya itu tanah kita kasih kapur dilamit untuk mencegah bakterinya. Terus kita uruk dengan pasir. Pasir apa aja bisa, tapi saran saya untuk tidak berbau itu pasir laut, itu jauh lebih bagus. Jadi dia begitu langsung kering, diurai sama kapur dilamitnya tadi sama pasirnya tadi buat dia nelur dan lain sebagainya. Itu sih kandangnya. Yang penting, paling penting dijaga kebersihannya, nya dibersihkan tiap hari itu. Nah, nanti kalau untuk DOC kita pakai panggung karena kebutuhan DOC kan untuk dijual lagi. Karena ayam Brahma ini bulunya sampai ke tanah, jangan sampai bulunya kotor. Jadi mulai dari netas kita taruh di inkubator, setelah kita proses vaksin 1 bulan kita kasih ke panggung semua. Jadi pembeli akan senang bahwa ayamnya bagus, tidak kotor, bersih gitu. Sampai usia kesiapan, jadi kuliah 5-6 sudah mau jadi indukan, baru kita taruh di kandang besar sebagai generasinya gitu. Kalau pembesaran kandangnya harus di tanah kayak gini karena untuk kebebasan dia bertelur, dia kawin. Kalau di kandang ini kan batai nggak bebas kan, terus tingkat stresnya dia mau birahi dan lain sebagainya di kandang besar. Ya, jadi untuk vitaminnya sendiri terutama B kompleks, terus vitamin-vitamin ayam yang ada di pasar boleh dipakai. Jadi kalau untuk indukan juga boleh dikasih stimulan telur itu supaya banyak telur, nggak masalah. Jadi tapi untuk khusus ramuan-ramuan khusus ini ayam nggak terlalu gampang sakit, jadi kita nggak pernah bikin ramuan khusus kayak jamu-jamuan untuk penghalang musim hujan. Biasanya peternak begitu, kita nggak sih, aman-aman aja insya Allah. Jadi awal-awal belajar dulu saya pernah uji coba ya. Jadi uji cobanya begini, saya berusaha menjadikan ayam ini secara alami, tapi yang terjadi adalah ketika dia kawin secara alami, dia di telur ke-14 dan ke-15 dia berhenti lalu ngerami di 14 telur. Nah, di kami setelah itu terjadi dia menunggu 1 bulan
untuk menetaskan anaknya. Nah, anaknya menetas itu nggak mau dipisah. Kalau dipisah mau dijual, itu anak ayam kelek-kelek, teriak-teriak gitu, nyari induknya. Nah, beda ketika ayam begitu nelur, kita ambil, kita kasih menetas, itu kami hitung bisa sampai 30 butir tingkat menetasnya. Ayam Brahma ini jantannya galak banget untuk kawin, jadi bisa 3, 5, bisa fertil semua. Tingkat menetasnya kalau di mesin 80%, tapi kalau alami bisa 90% bedanya, tapi cuma dapat 15. Waktunya juga panjang, dia harus ngikutin induknya selama 2 bulan, dia tidak produksi lagi, rugi. Kalau untuk mengejar produksi, ayam langsung bertelur, tasik di mesin penetas, 2 minggu lagi induknya bisa nelur lagi. Tidak harus bimbing anaknya sampai 2 bulan bisa dipisahin gitu. Jadi kalau ayam Brahma ini sama kayak ayam biasa, jadi dia bertelur untuk menetas 21 hari di mesin. Kemudian proses sampai 1 bulan, kita vaksin, baru bisa dijual di usia 1 bulan ke atas. Jadi ayam Brahma ini bisa siapan angka produksi, bisa bertelur atau bisa produksi lagi di usia 6-7 bulan. Jadi kita jualnya beraneka ragam dari 1 bulan sampai ke siapan. Ya kalau ayam Brahma sih bisa diumbang, tapi kalau diumbang nanti dicuri orang. Jadi mesti kita iniin, kita lihat kawinnya dan lain sebagainya, mesti kita lihat jantannya fertil apa enggak. Karena kita contoh di sini ada 14 kandang. Jadi sama penjaganya supaya terus kawin itu kita tukar-tukar itu. Jantannya kita oper sana, nanti jantannya di sini, yang jantan sini ke sana, jadi birahi terus. Gitu kira-kira. Sebenarnya kalau kembali ke pembeli, kenapa mereka beli itu, sebenarnya setiap pembeli punya selera. Ada yang warna putih nggak suka hitam, ada yang warna hitam nggak suka putih, dan lain sebagainya. Ada yang memang melihat dari bulunya yang lebat atau gede badannya. Jadi macam-macam sih mas. Tapi kalau di kita favorit adalah yang pak, yang ada jambunya. Jadi yang ada jambunya itu memang dari Turki, itu sangat mahal dan masih jarang sekali di Indonesia. Jadi kami pak Brahma bisa 2 juta itu satu ayamnya. Ya, jadi kalau kita ngomongin ternak khusus Brahma, fase bisnisnya adalah kayak gini mas. Jadi kita tentukan dulu target pasar. Pasar ayam Brahma atau ayam hias pada umumnya itu ada 3 segmen. Pertama, pasar untuk penghobi. Jadi dia nggak kepingin beli banyak, dia pengennya beberapa ekor ada di rumahnya sebagai ayam hias. Itu kemungkinan pasarnya 20-30%. Yang kedua itu adalah bakul. Bakul yang akan menjual penjual pinggir jalan, penjual pakan yang sembari jual ayam hias, atau pasar-pasar pramuka ayam hias dan lain sebagainya. Itu bakul yang akan dijual lagi. Reseller bisa, terus pasar ayam hias bisa. Itu sasaran kedua. Itu gede lumayan. Yang ketiga adalah peternak yang akan berternak lagi seperti saya. Itu jauh lebih besar lagi. Jadi kita harus menyediakan indukan dan lain sebagainya untuk keperluan farmnya dan lain sebagainya. Jadi fase bisnisnya pertama dari telur. Telur itu kita jual di platform-platform marketplace, itu harga sebutirnya bisa 20.000 sampai 30.000 untuk 1 telur. Jadi dari bertelur aja sudah menghasilkan itu. Tergantung jenisnya, jenis lacet atau jenis pak atau jenis klasik tadi. Bisa 20-30.000 lah per butirnya. Yang kedua DOC-nya sendiri. DOC-nya sendiri itu paling murah kita jual 100.000 per ekor. Jadi pengalaman sampai hari ini minimal seapes-apesnya bisa 10-20 per hari penjualan. Yang ketiga ya usia di atas itu 2 bulan, 3 bulan, harga menyesuaikan itu. Sekitar hampir 1,5 juta sampai 2,5 juta untuk indukannya. Jadi untuk 1 ekornya, jadi sepasang bisa 3 juta. Tapi yang lebih dari itu adalah fasenya adalah kecepatannya. Jadi kita nggak usah nunggu lama-lama, kita bertelur sudah bisa menghasilkan uang. Yang perlu diperhatikan di situnya, mana yang harus kita jual, mana harus sebagian kita pertahankan untuk regenerasi. Jadi fasenya begini, kalau di kami, jadi
ada beberapa yang kita memang tidak jual, yang akan menjadi penerus generasi indukan kita. Begitu dia sudah mencapai siapan, yang di kandang pembesaran yang sudah jadi produksi harus dijual. Jadi kita akan terus berproduksi baru. Artinya siapan indukan-indukan kita akan muda terus jangka panjang. Jadi kita tungguin sampai 6 bulan, dapatnya 10 ekor, ya 10 ekor indukan yang di kandang besar kita jual. Fasenya begitu, jauh saya pintar. Jadi anakan-anakan sebagian dijual untuk karyawan, biaya pakan, untuk kandang dan lain sebagainya, itu sebagian untuk produksi harian. Kekurangannya adalah di bisnis ini adalah capek. Capek kenapa? Kita tidak pernah bisa seperti ayam-ayam peternak biasa ya. Kali panen satu kandang habis. Peternak ayam broiler atau ayam pedaging langsung dapat duit banyak, habis satu kandang. Kalau kita capek, satu hari 2 ekor, ada pemesan 5 ekor, harus kirim ke luar kota. Tapi jangan salah, karena nilainya tinggi, kita lihat volumenya. Kalau sehari 10 ekor, 20 ekor, ya 1 juta, 2 juta. Untuk anakannya saja pasti kita dapat. Secara umum kita semua penjualan 80% dari online. Jadi kalau masnya jual ayam ini ke pasar, nanti sama bakulnya dikiloin. Jadi kita benar-benar di marketplace, semua marketplace, semua media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, kita punya website, semua harus berbayar, beriklan di sana. Jadi kita semua total 80% penjualan dari sana. Sampai hari ini kita 26 kandang, untuk DOC-nya kami nggak mampu masih ngatasi. Jadi permintaan masih sangat banyak dan kami nggak sanggup untuk ngejar. Yang ada mereka tetap inden-inden. Jadi akhirnya dengan kendala seperti itu saya menawarkan ke beberapa rekanan untuk beternak ayam ini, dan ketika nanti susah jualnya bisa ke kami lagi untuk kita pasarkan bersama-sama. Intinya ke situlah, Mas. Sebenarnya yang punya uang mau beternak banyak, tapi kendala takutnya cuma satu. Pertanyaan yang selama ini saya temui itu cuma satu, buangnya kemana? Itu aja yang mereka takut. Jadi kita bisa bantu buangin, ya nanti kita hitungan berapa persen. Tentunya kan saya butuh uang iklan buat karyawan selama di tempat kami, resiko kematian nanti kita hitungkan berapa dan lain sebagainya, buang ke kami lagi biar kita bantu pemasarannya. Ya kalau omset harian ya itu tadi minimal 10-20 ekor keluar, itu ya 1 juta 2 juta itu pasti, insya Allah seapes-apesnya lah. Tapi kalau jumlah signifikan besar ya banyak. Beberapa pelanggan saya yang mau peternak lagi ya sekali order 20 juta 30 juta, paling ya 1 bulan bisa 5-4 kali lah. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar beternak ayam atau apapun bisnis lah, tekuni pakai hati, cintai dulu. Pertama cintai dulu apa yang kita pelihara, yakini bahwa kita bisa melakukan, jalani dengan tekun. Bahwa yang kedua, peternakan di Indonesia ini benar-benar masih sangat layak sebagai penghasilan dan masih luas pasarnya untuk kita kembangkan. Jadi untuk beternak apapun, kalau dijalani dengan keyakinan, saya yakin akan tetap menjanjikan sebagai untuk penghasilan. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dan ingin budidaya seperti saya di Ayam Brahma, jadi bisa konsultasi dulu ke WhatsApp nanti di bawah. Untuk pemesanan, kalau mau tertarik mau baik DOC, kita ready untuk semua DOC, persiapan dan telur. Jadi pemesannya di www.ayambrahma.net. Jadi di BSD, di Perum Golden Vienna 1, Blok B1 nomor 2 di kandang penjualan. Atau kalau mau online bisa cari di Facebook, di Instagram, atau di Anggia Farm. Ya, jadi kalau di Jabodetabek, jadi marketplace kita hanya melayani di Jabodetabek karena pengiriman kita by Gojek dan Grab dan jasa-jasa pengiriman transportasi online. Tapi kalau untuk di luar kota, misalkan untuk di Jawa, kita pakai KI8, bis atau kereta api kargo.
Untuk Sumatera kita bisa pakai bis, masih Medan, Palembang masih sanggup karena kita bekerja sama dengan PO yang kondekturnya untuk 2 hari 3 malam kita masih bisa siapkan pakan lebihnya. Jadi ketika mereka makan bisa kontrol ayam pengiriman, bisa kontrol pakannya. Nah untuk khusus Sulawesi, Irian Jaya, Kalimantan tidak ada kagu laut 2 hari 3 malam pasti saya kehabisan pakan dan ayam pasti mati. Caranya hanya memakai kagu udara, Citylink, Garuda seperti itu, tapi ongkos kirimnya juga lumayan, tapi banyak juga. Cuma satu cara, dengan kagu udara. Ya teman-teman, jangan lupa ini adalah channel YouTube yang sangat bermanfaat bagi pemula, peternak, dan pencinta farm, penghobi, dan lain sebagainya. Dukung terus channel ini supaya tetap berkembang, bisa menghadirkan liputan-liputan yang berkualitas, bisa menginspirasi kita semua untuk menjadikan peluang usaha yang baik.